Allah berfirman surat Al-Hadid ayat 1, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang tertera di dalam surat An-Nahl ayat 49, Allah berfirman, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi dan juga para malaikat, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Maka arti walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi. Maksudnya semua urusan itu dikendalikan serta diatur dan diperintahkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu berlaku sesuai dengan perintah Dia. Kemudian penjelasan min dabbatin, apa yang dimaksudkan melata, bahwa di langit itu juga ada makhluk yang melata, sebagaimana makhluk yang melata itu ada di bumi. Jadi kehidupan itu tidak hanya terbatas di bumi. Selain di bumi juga didapatkan kehidupan. Karena ayat ini menjelaskan walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi, ma itu menunjukkan sesuatu yang di dalam bahasa Arab dinyatakan mala ya'qilu likathratihi, dia tidak berakal. Seakan yang berakal di alam ciptaan ini hanya manusia. Akan tetapi kehidupan itu tidak hanya terbatas di bumi. Selain di bumi juga didapatkan kehidupan. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang berada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi. Maka semua urusan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikendalikan olehnya, berlaku sesuai dengan kehendaknya. Terutama al-malaikah. Al-malaikah disebut secara khusus ta'yinun lima fis samawati. Malaikat itu sebagai penghuni langit, dan malaikat dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyombongkan diri, tidak pernah congkak dan sombong, selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullun minat tasbihi was sujudi lillahi i'tirafun bi qudratihi ta'ala wa hikmatihi. Maka semua yang ada di langit dan yang ada di bumi bertasbih serta bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
bersimpuh di hadapan kebesaran Allah, di hadapan kekuasaan Allah, serta semua urusan yang diatur di alam ciptaan ini sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihadzal i'tirafi mazharani ahaduhuma bilisanil maqal wa thanihima bilisanil hal. Wal insani yusabbihu Allah bil lisanaini ma'an. Amma al kainatu allati la tantiku bilisanil maqal fa innaha tasjudu wa tusabbihu bilisanil hal. Lianna ma min kainin illa wa huwa yadullu ala wujudil mukawwin wal musawwir. Al-i'tiraf, pengakuan segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memiliki mazhara, memiliki dua manifestasi. Yang pertama, bilisan dan maqal, disebut dengan bertasbih melalui lisan dan maqal. Dicontohkan seperti mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terutama bacaan tersebut dibaca ketika seseorang dalam keadaan sholat. Lalu yang kedua, bertasbih kepada Allah dengan lisanul hal. Lisanul hal, semua alam ciptaan diciptakan oleh Allah sesuai dengan aturannya, sesuai dengan kehendaknya. Maka semua yang ada di alam ciptaan ini menunjukkan kebesaran Dia, keagungan Dia, kebesaran Dia. Itulah yang dinamakan dengan lisanul hal. Yang berlaku adalah kehendak Allah. Wal insan yusabbihu Allah bil lisanaini ma'an. Sedangkan manusia dia bertasbih kepada Allah dengan lisanul maqal dan lisanul hal. Karena manusia itu dia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu manusia dia bertasbih kepada Allah dengan lisanul maqal fi qawlihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi dan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dalam waktu yang sama manusia juga bertasbih dengan lisanul hal. Karena manusia merupakan bagian dari alam ciptaan. Maka semua alam ciptaan ini berlaku sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia merupakan bagian dari hukum kuasalitas. Sedangkan alam ciptaan tidak bertasbih dengan lisanul maqal, akan tetapi bersujud dan bertasbih dengan lisanul hal. Mengapa? Karena semua yang ada di alam ciptaan menunjukkan keberadaan pencipta atau yang dinamakan al-mukawwin. Dan semua yang ada di alam ciptaan menunjukkan keagungan serta kebesaran Dia. Sehingga alam ciptaan itu menunjukkan atas keberadaan al-musawwir. Dialah yang menciptakan keragaman. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Dan tumbuh-tumbuhan serta pohon keduanya tunduk kepada Allah. Maksudnya bertasbih dan bersujud kepadanya.
Apabila an-najm wasyajar yang merupakan bagian dari alam ciptaan bersujud kepada Allah, maka semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertasbih dan bersujud kepadanya. Itu dinamakan bertasbih dan bersujud dengan lisanul hal. Manusia bertasbih dan bersujud bilisanil maqal dan bilisanil hal. Bilisanil maqal karena manusia mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bertasbih ketika manusia beribadah, ketika manusia melakukan sholat. Manusia membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi ketika manusia dalam keadaan rukuk. Dan manusia bertasbih dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika manusia dalam keadaan bersujud. Ini disebut dengan bertasbih bilisanil maqal. Manusia juga bertasbih dan bersujud dengan lisanul hal karena manusia merupakan bagian dari alam ciptaan. Maka semua alam ciptaan ini bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan seperti yang tertera di dalam surat Ar-Rahman ayat 6, wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan serta pohon keduanya tunduk kepadanya. Maksudnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala.